wassalatu wassalamu ala rasulullah ma'ba'du. Selamat datang kembali teman-teman segmen di diskusi kita sesi ketiga. Tema kali ini membincang tentang periode kenabian, khususnya ketika di periode Madinah. Karena sebelumnya kita sudah berbicara tentang sejarah Arab pra-Islam. Kemudian kita juga sudah membincangkan tentang periode kenabian pertama yakni di Mekah, dan saat ini kita akan berbicara tentang periode Madinah. Nah, sebagai pengantar barangkali periode Madinah ini merupakan periode yang sangat ideal untuk dipotret dari berbagai macam sisi dan dari berbagai macam faktor-faktor, karena di sana kita bisa melihat bagaimana perbedaan Madinah dan Mekah, bagaimana keadaan sosiopolitiknya di Madinah dan Mekah, dan bagaimana keadaan ekonominya, serta pengetahuan apa yang akan kita dapat dari periode Madinah ini. Karena tentu periode Madinah dan periode Mekah ini memiliki perbedaan atau tantangan politik sosial yang berbeda, di mana apa yang akan dilakukan oleh Nabi terhadap masyarakat Madinah, apa yang bisa kita gali dari periode Madinah ini akan kita diskusikan sampai selesai. Nah, di sini sebagai moderator, kawan-kawan akan saya beri waktu kurang lebih 10 menit untuk mempresentasikan apa yang ingin dipresentasikan. Nanti di sesi kedua kita akan buka dialog interaktif, di mana satu kawan-kawan dari apa yang akan diutarakan nanti akan saya lempar ke kawan yang lain untuk ditanggapi secara langsung. Jadi mungkin kita akan main tembak-tembakan di sini. Nah, untuk melihat bagaimana periode Mekah ini ditinjau dari berbagai macam sudut disiplin keilmuan, barangkali kita bisa diskusi kita bisa mulai. Kemudian saya serahkan pertama kali kepada Mas Mahbub. Monggo Mas Mahbub. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika berbicara periode Madinah, hal yang sering disinggung adalah satu komunitas Muslim yang lebih stabil daripada di periode Madinah. Ada banyak hal yang kemudian diacu ketika berbicara Islam di Madinah. Misalnya pembentukan legalitas hukum secara Islami dalam tanda kutip, dengan adanya ayat-ayat Al-Quran yang turun lebih panjang narasinya dan memuat beberapa hal terkait dengan hukum-hukum, terkait dengan pembentukan masyarakat, dan terkait dengan kesempurnaan ajaran dan lain sebagainya. Begitu juga ketika berbicara Madinah itu, hal yang paling utama disinggung adalah bagaimana Islam itu menjelma menjadi satu kekuatan baru yang kemudian banyak dinarasikan sebagai satu komunitas negara, dalam tanda petik, negara dengan aturan-aturan yang mengacu pada piagam Madinah. Saya tidak akan menyinggung banyak bagian itu. Saya hanya ingin memberikan penjabaran bagaimana kemudian Nabi memilih Madinah sebagai tempat setelah perjuangan beliau di Mekah dalam tanda kutip digagalkan oleh orang-orang Quraisy. Pada dasarnya sebelum Nabi memilih Madinah, Nabi berijtihad untuk memilih beberapa kota yang lain, misalnya Habsah, yang kemudian ada beberapa sahabat yang diutus ke sana untuk mencari perlindungan. Tapi di samping itu, Nabi juga mencari perlindungan ke wilayah Thaif, yang di sana merupakan dikenal sebagai tempat di mana Lata itu banyak dianut masyarakat Bagan di sana. Kenapa Nabi memilih Thaif sebagai alternatif lain untuk menyampaikan dakwahnya? Karena di Thaif itu terdapat satu pemukiman Bani Hashim
kalau dalam konteks hari ini bisa dikatakan villa. Jadi Bani Hashim itu memiliki satu villa, satu peristirahatan, tempat peristirahatan di Taif yang digunakan ketika musim panas. Nah, Nabi mengacu ke tempat peristirahatan tersebut, tapi lagi-lagi di Taif mengalami kegagalan. Kenapa kemudian Madinah dipilih setelah itu? Sebetulnya ada momen-momen yang kemudian menjadikan Nabi memilih pertimbangan Madinah sebagai tempat alternatif lain untuk menyampaikan dakwah Islam. Misalnya ada kejadian pertama ketika musim haji, Nabi bertemu dengan 7 rombongan dari Yathrib. Kemudian dalam perbincangan itu ketujuh orang itu tertarik dengan ajaran yang disampaikan oleh Nabi. Nah, ketertarikan itu sebetulnya tidak serta-merta sebetulnya. Ada konteks yang melatar belakangi 7 orang itu untuk tertarik pada ajakan Nabi. Sebelum kira-kira abad ke-6, Taif itu dikuasai banyak oleh orang-orang Yahudi. Migran, orang-orang migran dari Palestina yang diusir oleh bangsa Romawi ketika Palestina ditaklukkan oleh Romawi. Mereka masuk ke wilayah Yathrib, kemudian ada paling tidak ada 3 suku yang menganut agama Yahudi di Yathrib itu. Tapi konteks Yathrib yang paling berpengaruh besar adalah pertarungan antara satu suku bersaudara, Aus dengan Khazraj. Suku Aus itu satu saudara dengan Khazraj itu, kemudian keduanya saling berperang kada henti. Itu terjadi sebelum peristiwa 7 orang itu pergi untuk menunaikan haji, untuk berziarah ke Mekah. Suku Aus tidak pernah rela untuk dipimpin oleh Khazraj, begitupun demikian suku Khazraj tidak pernah rela untuk dipimpin oleh suku Aus. Perdebatan ini kemudian mengacu pada ketidaknyamanan orang-orang di dalam 2 suku itu terhadap perang saudara tersebut, sehingga mereka mencari alternatif lain. Seorang pemimpin yang memungkinkan untuk mendamaikan antara suku Aus dengan Khazraj itu. Dalam momen itu kemudian Nabi memberikan satu ajaran baru, memberikan satu pemahaman tentang agama yang dia dibawa, dan kemudian beliau mengaku bahwa beliau adalah utusan yang diutus oleh Allah untuk menyebarkan agama baru itu. Karena 7 orang itu dari Yathrib itu sering berkomunikasi dengan orang-orang Yahudi, dan orang-orang Yahudi itu selalu menekankan permusuhan terhadap orang pagan dengan mengatakan kelak akan ada nabi baru yang akan memusnahkan paganisme itu. Maka 7 orang ini yang pagan itu kemudian menyadari bahwa Nabi Muhammad adalah nabi yang dinantikan oleh orang Yahudi yang akan menyatukan seluruh umat, akan menyatukan permusuhan Khazraj dengan Aus itu dan bisa memusnahkan paganisme yang ada di wilayah Jazirah Arab. Kira-kira begitu. Jadi ada momen pendahulu yang menjadikan 7 orang ini mau ikut ajaran Nabi, dan kemudian ketika mereka balik ke Yathrib, mereka memberi waktu kepada Nabi 1 tahun untuk menyebarkan itu. Dan setelah 1 tahun, mereka kembali lagi dengan awalnya 6 orang, kembali lagi dengan 7 orang, dan mereka berikrar. Itu yang nanti dalam kajian sejarah disebut dengan perjanjian Aqobah pertama. Nah, ketika ada satu
cikal bakal komunitas yang nanti diperkuat oleh satu utusan sahabat untuk mengajarkan Al-Quran, sehingga orang-orang Yathrib itu lebih kuat dan lebih banyak komunitasnya, itu menjadi indikasi awal, itu menjadi penyebab awal hijrah itu harus dilakukan ke Madinah, ke Yathrib ketika itu. Sehingga pemilihan Yathrib itu tidak hanya berdasarkan pada pilihan bahwa Yathrib itu lebih dekat ke Mekah atau adalah satu komunitas, satu wilayah Hijaz yang sama-sama dengan Mekah, tapi ada momen yang menjadikan Yathrib itu menjadi pilihan utama bagi Nabi untuk melakukan hijrah, karena ada keamanan, ada penjagaan yang dijamin oleh orang Yathrib kepada Nabi yang tidak bisa dijamin oleh wilayah-wilayah lain ketika Nabi meminta perlindungan. Saya kira itu untuk sebagai pembuka. Ya, terima kasih Mas Mahbub atas paparannya. Benar sekali apa yang dikatakan oleh Mas Mahbub, bahwasanya ada pemantik awal mengapa Nabi itu yakin untuk hijrah ke Yathrib, di mana sebelumnya kalau dalam bahasa atau hasil penelitiannya Husain Fatlawi itu adalah perjanjian internasional pertama Nabi ketika di Mekah dengan beberapa orang Yathrib. Untuk kedepannya kemudian memutuskan untuk hijrah. Jadi hijrah itu tidak semata-mata karena keadaan sosial di Mekah yang tidak menguntungkan bagi dakwah, tapi ada pemantik lain mengapa Nabi memilih Yathrib untuk hijrah. Ketika 13 tahun berdakwah di Mekah dengan itu tidak mendapatkan hasil, karena apa yang beliau sampaikan terkait dengan tauhid, terkait dengan akhlak, itu tidak bisa diterima oleh pemuka-pemuka agama orang Mekah pada saat itu.